Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat sore, selamat kita berkumpul kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sukacita sore hari ini. Amin. Yang percaya ada sukacita boleh lambaikan tanganmu. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta penyertaan Tuhan buat ibadah kita yang akan segera kita lakukan hari ini. Dan yakin percaya cuaca di luar walaupun kurang bersahabat, tapi yakin percaya kita berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan bisa dapat hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, amat baik bagi kami. Sore hari ini Tuhan, kami kembali datang di bawah kaki-Mu, menaikkan ucapan syukur kami buat setiap anugerah-Mu yang luar biasa yang sudah kami rasakan selama ini Tuhan. Dan kami yakin percaya semua ini bukan karena kuat gagah kemampuan kami, tetapi ini semua adalah karena wujud kasih sayang-Mu bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang menjaga kami, melindungi kami. Bahkan Engkau Tuhan yang tidak pernah tertidur, terlelap menjaga kami. Dan biarlah sore hari ini Tuhan kami mau fokus untuk memuji, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui persembahan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Rekan, sahabat, kerabat, jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam perjalanan, Engkau sertai, Engkau jagai, Engkau lindungi, sehingga dapat sampai di tempat ini untuk dapat beribadah bersama kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin.
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi cuma Tuhan nyanyikan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan yang sebentar akan kita makan dan kita minum. Ini adalah bukti kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Dia memilih disalib buat setiap kita. Agar setiap kita yang harusnya binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal melalui pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami boleh hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami beroleh kemenangan yang luar biasa. Dan biarlah sore hari ini Tuhan kami mau menaikkan syukur kami bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
dan pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. Sekali lagi sembah, karena salib kami hidup, karena salib-Mu kami menang, karena salib-Mu kami terima mujizat. Haleluya. Mari coba Tuhan pribadi lepas pribadi sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, siapakah kami Tuhan, sehingga 2000 tahun yang lalu Kau rela mati bagi kami. Siapakah kami Tuhan, sehingga Kau rela disiksa, dicampur, dimatotai buri bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan, syukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur,
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sangat bersyukur Tuhan. Kami punya Bapa seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, bahkan Engkau rela mati, rela disalib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar Engkau berbicara bagi kami, urapi kami, hati kami. Terlebih Tuhan, buat hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga pada saat benih firman-Mu ditabur dapat bertumbuh berbuah, dan nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Hamba-Mu yang sudah Engkau tunjuk, Engkau persiapkan. Urapi Tuhan mulut, bibir, lidah hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap dengar firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Halo. Baik, kita buka kitab kita di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikannya sesuai dengan tema kita, Power of Love. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai kasih karunia, mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan buat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, dan aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ayat ini saya pernah bawakan, tapi kita membawa tentang kasih agape. Saya berbicara tentang kasih antara sesama. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada beberapa hal yang hendak saya tekankan
pada khotbah kali ini, ya. Kalau kita Bapak Ibu, dunia ini pada awalnya berbentuk bulat dan kosong, ya, tidak ada isinya. Ya, dalam tatanan semuanya ini, dunia ini Tuhan bentuk dalam tatanan harmoni, bermula semuanya dari kasih, semuanya dari cinta. Ya, kenapa saya katakan gitu? Coba Bapak Ibu, saudara-saudara lihat di dalam Kejadian 1 ayat 2, di sana dikatakan yang di dalam Alkitab, kalau di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibraninya dikatakan di sana tohu wa bohu. Ya, tohu wa bohu, kata ini diterjemahkan mengandung arti di dalam bahasa Indonesia adalah kacau, balau, dan kosong. Jadi kacau, balau, dan kosong di sini adalah buah dari yang disebut dengan kebencian. Dan karena itu kacau balau sangat tepat untuk menjadi lawan kata yang disebut dengan cinta. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat yang pertama, bahwa dunia ini pada mulanya ini adalah kacau balau dan kosong, dalam arti dipenuhi oleh satu kebencian, tetapi karena harmoni tatanan Tuhan, karena cinta kasihnya, maka dunia ini menjadi indah, dibuat dengan penuh cinta, dibuat dengan penuh kasih. Allah sudah tahu apa yang kita perlu dan Allah sudah menata sedemikian rupa. Yang kedua, manusia. Kita sebagai manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan juga berawal dari cinta. Iya kan? Kita dibawa berawal dari cinta, cinta kasih. Kekuatan cinta yang mematahkan kekacauan serta kondisi-kondisi yang hampa, kondisi-kondisi yang kosong, yang mencapai puncaknya dikatakan manusia diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Itulah bentuk cinta kasih. Kita diciptakan dalam bentuk cinta kasih, bentuk gambar Allah. Nah, mengapa demikian saya katakan? Sebab Allah di sini dikatakan menghendaki agar dunia ini tertata, yang saya katakan dari awal, secara harmoni. Supaya dunia ini tertata dan harus terpelihara. Dunia ini harus diciptakan, dibangun oleh Tuhan dengan cinta, ditata dengan harmoni, supaya manusia ini dapat terpelihara, supaya semuanya itu dapat terpelihara di dalam cinta kasih. Terpelihara di dalam cinta kasih Tuhan. Di dalam cinta kasih Tuhan kepada manusia yang adalah ciptaan Tuhan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah dosa tidak akan menghapuskan, dosa tidak akan memadamkan karya cinta Allah di dalam diri kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, kekuatan cinta Allah merupakan korban. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita bisa melihat nanti. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti Allah ini punya kasih. Ketika Dia mau memberikan kasih itu, Dia rela berkorban. Apa yang Allah relakan? Anaknya yang tunggal. Kalau Anda mengasihi, Anda harus rela berkorban. Jangan katakan Anda mengasihi, tapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Benar? Allah membuktikan dengan pada awalnya dunia ini diciptakan, manusia diciptakan, dan selanjutnya Dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Dengan tatanan harmoni kasih itu tadi, Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, dan karena kasihku kepadamu, aku mau. Dia mau merelakan anaknya. Itulah yang disebut kasih. Makanya kalau kita baca di dalam
semua ada 16 hal tentang di situ, murah hati, sabar, segala macam, dikatakan tidak sombong, tidak segala macam. Itu percuma. Intinya 16 hal itu omong kosong kalau engkau tidak punya kasih. Jadi ini adalah suatu pengorbanan. Allah mengatakan kepada kita bahwa kasih itu begini loh. Kalau Anda punya kasih, kalau Anda berani mencintai, kalau Anda berani mengasihi, Anda harus siap terima resikonya. Kita nggak bisa bilang kita mengasihi tapi kita tidak mau menerima resiko. Kalau Anda mengasihi seseorang, tetapi kasihnya itu dibalas dengan kejahatan, itu sudah resiko. Karena Anda mengasihi dengan setulus. Maka Bapak Ibu di sini dari ketiga hal di atas saya mau simpulkan bahwa cinta bukanlah seuntai kata-kata indah, tapi cinta kasih itu adalah bentuk action, ada tindakan. Kadang-kadang kan kita seuntai kata-kata yang keluar dari mulut kita sehingga orang akan mendengar, maka berbunga-bunga hatinya hanya dengan mengatakan, tapi tidak ada satu tindakan yang dilakukan, hanya ungkapan saja. Makanya dikatakan suatu omong kosong. Tong nyaring bunyi, tong kosong nyaring bunyi. Jadi Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, maka dari sini kita lihat, dan untuk mencapai semuanya dari padanan cinta ini, intinya adalah kalau engkau punya cinta, kalau engkau berani mengasihi, butuh pengorbanan. Intinya di sini. Kasih butuh pengorbanan. Anda tidak bisa mengatakan Anda mengasihi kalau Anda tidak berkorban. Allah menunjukkan kasihnya, dia butuh pengorbanan kepada umatnya, memberikan anaknya yang tunggal bagi. Makanya nanti kita akan melihat tema untuk yang kan November ini kan temanya kan Power of God, nanti Desember kan Power of Christmas. Kita membahas tentang kasih Tuhan. Bagaimana cinta ketika dia lahir ke dunia ini. Jangan mana Bapak Ibu, karena kebanyakan orangnya, nanti saya mau bahas itu. Sebanyakan orang gini, isi-isinya aja. Orang kalau hari Natal itu mengatakan kebahagiaan. Tapi kalau itu bagi kita, bagi lain. Tapi pernahkah kita telusuri dengan kelahiran Yesus Kristus? Penderitaan loh yang dialami. Benar? Tapi bagi kita kebahagiaan, benar? Makanya kita bahas nanti itu. Jangan lupa datang. Ya. Jadi Tuhan itu datang ke dunia ini, banyak hal yang dialami ketika dia lahir. Bukan senang. Bukan seperti kita lahir enak di rumah sakit ya, tapi penderitaan. Orang kan nggak menganggap penderitaan itu, bukan itu yang ditahunya kebahagiaan Yesus lahir. Kita mendapatkan juru selamat, penebus dosa. Tapi mau nggak yang kamu lihat yang dia lakukan, yang dia alami selama dia lahir, itu yang dia tunjukkan kasihnya itu. Mau nggak pengorbanan seperti dia? Intinya di situ. Tapi kan kita nggak bahas begitu. Contohnya lahir Tuhan, wah happy. Padahal sebenarnya kita lihat itu pengorbanannya juga. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat. Cinta ini mendorong setiap orang untuk melupakan dirinya sendiri. Bapak Ibu tahu lilin? Kalau Bapak Ibu lihat, pernah nggak paham kalau lilin itu malam tahun baru itu tiup lilin? Itu umpamanya begini loh. Di dalam kegelapanmu aku rela habis nyawaku ini tidak untuk menerangi jalanmu. Jadi kita harus ada tuh arti lilin itu juga. Lilin ini kan lama-lama demi apa kan habis. Hanya untuk menerangi di dalam kegelapan. Itulah yang dikatakan pengorbanan. Lilin ini dalam berkorban habis untuk menerangi setiap sekitar dia.
Kita mau seperti itu. Itu yang dikatakan kasih. Kasih itu butuh pengorbanan. Kasih bukan hanya untayan kata-kata, tapi kasih adalah pengorbanan. Jadi, jika kita hidup dalam cinta yang sesungguhnya, maka kita akan mendapat tempat di hati Tuhan. Amin. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 ditunjukkan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kasih seseorang akan nampak lewat perkataan dan sikap dan tindakan orang tersebut. Kasih itu akan nampak, kasih itu akan kelihatan dengan sikap tindakan orang tersebut. Seperti ayat ini dikatakan, perhatikan bagaimana cara orang memandang kita. Bagaimana Anda memandang saya, bagaimana saya memandang Bapak Ibu. Jangan kita memandang orang lain dengan kacamata penghakiman kita sendiri. Makanya saya pernah katakan, balo yang di matamu kau gak pernah lihat, debu yang ada di mata saudaramu kau lihat. Debu titik gini ketok, tapi balo yang di matamu gak ketok. Maksudnya sini loh, dosa setitik itu sama dia itu kamu kelihatan, tapi dosamu yang segede gak ketok banget. Itu jadi butakan. Itu orang yang dikatakan tadi itu gak punya kasih, itu kebencian, kemunafikan yang ada di dalam kehidupannya. Itu yang dikatakan tadi kacau balau itu dan kosong. Belum dibentuk dengan cinta, belum dibentuk dengan kasih, yang ada kemunafikan dan kebencian di dalam dirinya. Dibutakan. Dibutakan. Makanya Bapak Ibu, jangan memperlakukan orang lain berdasarkan apa yang layak mereka. Sekali-kali kita tidak mengasihi, kita ini tidak bisa mengasihi seseorang karena kita menuntut orang itu untuk mengasihi kita dulu, ya kan? Kalau kau mengasihi aku akan mengasihi kau. Kalau kau berbuat jahat kepadaku, ya aku gak akan mengasihi kau. Padahal dikatakan itu kasih itu butuh pengorbanan. Yesus mengasihi kita bukan karena dia layak untuk dikasihi. Tuhan itu mengasihi kita bukan karena kita supaya ini dia layak untuk kita kasihi. Tidak. Ya, tapi dikatakan di sana dia tidak menilai apakah kita layak atau tidak. Dia tidak menilai akan hal itu. Tapi di sini kita lihat bahwa Yesus tidak bisa diukur dengan hal-hal tersebut. Kita masuk di ayat 1 sampai 3, 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Saya tidak akan membacakannya, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan. Di sini dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus ini Paulus 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 ini Paulus mengatakan, meskipun manusia bisa berkata-kata dengan bahasa manusia dan malaikat, namun bila mereka tidak memiliki kasih, maka semuanya tidak ada gunanya. Lalu di dalam hal ini, yang pertama, ya, tanpa kasih segalanya adalah sia-sia. Kenapa saya katakan demikian? Lihat, ada dikatakan di situ 6 poin di sana. Ayat 1 sampai 3 ini Rasul Paulus menyinggung setidaknya 6 hal, ya. Hal kebanggaan manusia. Yang pertama, kemampuan untuk berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Yang kedua, karunia untuk bernubuat. Yang ketiga, karunia pengetahuan
intelektual. Ya. Kamu punya pengetahuan luar biasa, intelektual tinggi. Dikatakan begitu. Yang keempat, iman yang sempurna. Engkau sudah punya iman yang sempurna. Yang kelima, kemurahan hati. Engkau murah hati. Ya. Apa yang kurang? Sudah murah hati. Yang keenam, memberikan diri, saking murah hati, saking punya yang lima itu, memberikan dirinya untuk dibakar. Sama seperti kalau emas itu ada apa namanya Pak Andi? Dilebur sampai mendapatkan hasil yang luar biasa. Dibakar, dilebur sampai murni. Intinya sudah di situ. Ya. Engkau mempunyai semuanya ini. Sikap Paulus ini sangat jelas bahwa sekalipun ada manusia yang mampu salah satu bahkan melakukan 6 hal di atas tersebut yang saya katakan tadi, yang ada di dalam ayat 1 dan 3, maka di sini dikatakan semuanya itu tidak berguna kalau kau tidak punya kasih. Loh, apa yang kurang? Engkau melebur dirimu sampai murni bagaimanapun. Kalau kau nggak punya kasih, semuanya sia-sia. Tidak ada gunanya. Ya. Makanya di sini hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Tuhan Yesus kepada orang-orang pada waktu itu. Dia berkata di dalam Matius 6 ayat 2, kamu itu jangan menyombongkan diri. Kamu itu dengan apa yang kau miliki, upamu segala macam, jangan engkau menyombongkan diri. Sekalipun mampu kau memberikan segala sesuatu yang ada pada dirimu, tetapi tanpa kasih itu semua sia-sia. Gitu. Jadi gereja sekarang banyak. Mestinya kan diumumkan, ya kan? Nanti di luar ditempel. Ya senang, tahu siapa sih penyumbang gede-gede. Sia-sia. Karena yang dicari di situ kepentingan diri sendiri, egois yang ada di situ, kemauan supaya disanjung. Percuma, karena tidak didasari dengan kasih. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau merancangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ini fasih berbicara tanpa kasih adalah omong. Walau orang pandai berbicara, punya sopan santun, dapat menghibur, memberikan kita yang terbaik dengan ungkapan, semuanya omong kosong tanpa kasih. Tanpa kasih, orang akan mempergunakan lidahnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tanpa kasih, orang akan mempergunakan lidahnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Makanya saya katakan di sini, Bapak Ibu, ya, jangan melakukan segala sesuatu tanpa dasar kasih, karena sia-sia. Percuma. Saya katakan yang di atas itu aja loh. Apa yang kurang? Tapi dikatakan tanpa kasih, omong kosong. Ya. Lalu kita lihat tadi, berpengetahuan, punya intelektual. Ya. Punya intelektual. Tapi tanpa kasih, itu juga tidak berguna. Karena pengetahuan tanpa kasih akan menghancurkan orang lain. Pengetahuan tanpa kasih akan menghancurkan orang lain. Makanya kita lihat sekarang kan orang di negara-negara mana itu dengan pengetahuan intelektual menciptakan segala sesuatu, ingin saling bersaing, menghancurkan, ingin berkembang, ingin perang, menghancurkan yang satu dengan yang lain. Karena itu tidak didasari dengan kasih. Firman sudah berkata, dan itu telah berjalan terus. Kita lihat sekarang. Dengan berlomba-lomba dengan pengetahuan, bukan dasar kasih, tapi untuk memusnahkan orang lain. Semuanya sia-sia. Semuanya omong kosong. Makanya kebaikan dan pengorbanan tanpa kasih tidak ada faedah. Ya.
Jadi kita akan berpikir bahwa dengan pengetahuan, dengan segala macam sudah dilakukan, maka kita sudah luar biasa. Tidak. Paulus berkata bahwa itu semuanya sia-sia. Oke, yang kedua, ayat 4 sampai 7. Ayat 4. Bapak Ibu bisa baca ayat 4 sampai 7. Di sini Bapak Ibu dikatakan ini adalah kecenderungan orang ketika sedang berkumpul. Kasih itu sabar, kasih itu merhati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Ya, makanya kita ini, kecenderungan kita ini, ketika kita berkumpul, kita akan suka gosip kepada orang lain. Kalau ibu-ibu sudah nongkrong, sudah ngumpul, pasti yang diomongin tangganya, kiri kanannya, yang diomongin teman kerjanya. Itu kecenderungan. Kamu bilang kamu punya ini, 16 hal ini, tidak ada kasih, omong kosong. Kamu bilang kamu sabar. Kamu bilang aku nggak pemarah. Apa yang kurang di situ? Kamu bilang aku ini tidak melarikan diri, aku ini nggak sombong loh. Aku ini sopan, tidak pernah merugikan orang lain. Ya. Aku ini sudah bersukacita, tidak mau yang ketidakadilan. Aku melakukan kebenaran. Semuanya dikeluarkan di sini, tapi dikatakan tanpa kasih. Kalau kita punya kasih sama orang, bisa kita nggak omongin yang jelek-jelek dia? Tidak tahu. Kalau kita lagi ngomong-ngomong, kalau orang lagi punya kasih, bisa nggak kita jelek-jelekan orang? Jadi di sini kita lihat kecenderungan semuanya itu mencari kesalahan orang. Mereka akan berkata mereka selalu benar. Mereka akan selalu berbicara tentang kasih, padahal gak pernah melihat kesalahannya sendiri. Dia akan selalu mengomongkan tentang orang lain. Yang pernah saya katakan, kalau orang komentator sepak bola ya kan, yang sedang nonton bola, komentator sepak bola itu kan ngomongnya kan enak. Nanti diganti ini, coba kalau dia ganti ini enak ini. Tapi coba dia dalam. Nah, begitu juga. Sama kalau kita penonton sepak bola. Kalau orang lagi sepak gol, gak gol, kita sih ngamuk-ngamuk. Coba kalau dioper ke sini ke kami, pasti gol. Nah, padahal kalau dia sudah di dalam, tidak iso opo. Begitulah kita. Kita selalu melihat letak kesalahan orang lain tanpa kita sadari kita lebih parah dari orang tersebut. Makanya katakan setitik tadi itu loh, debu. Kamu lihat, matamu sih gede banget nggak lihat. Kita selalu mencari-cari kesalahan orang. Apakah itu namanya kasih? Apakah itu namanya kasih? Tidak. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari sini. Ya. Tidak hanya semuanya. Ya. Lalu bagaimana kasih itu bekerja? Ya kasih itu bekerja kita lihat tadi. Mau melakukan, mau berkorban. Yang ketiga, ayat 8-13. Dari ayat 8-13 ini Rasul Paulus memperlihatkan bahwa kasih akan tetap sekalipun karunia lain seperti nubuat, bahasa roh, pengetahuan lenyap. Semuanya itu akan lenyap. Kasih adalah bagian dari kekekalan. Makanya dikatakan keabadian kasih. Artinya ketika segala sesuatu yang dimuliakan manusia itu sudah berlalu, kasih masih akan tetap ada. Kasih yang kita muliakan itu sudah berlalu, tapi kasih itu akan tetap ada. Kasih itu
tidak akan pernah mati dan akan selalu ada. Makanya dikatakan Bapak Ibu, kesempurnaan kasih di sini kita lihat bahwa orang-orang di Korintus pada waktu itu mereka tergolong orang-orang yang tidak sempurna. Ya. Jadi keunggulan di sini kasih mereka itu, kasih orang-orang di Korintus itu menjadi dingin. Kalau dikatakan suam-suam kuku, ya. Kasih mereka menjadi dingin. Dan pengharapan, mereka punya pengharapan, mereka punya segalanya, kesabaran segala sesuatu, tapi tidak dibarengi dengan kasih. Itulah sebenarnya mereka ini di Korintus ini sudah bagus. Paulus berkata, cuman masalahnya di balik semuanya itu mereka tidak dibarengi dalam pengharapan mereka itu dengan kasih. Mereka punya pengharapan tapi tidak dibarengi dengan kasih. Makanya saya katakan tadi, iman, pengharapan, dan yang utama adalah kasih. Mereka punya semuanya itu, tapi tidak ada kasih di dalamnya. Makanya Rasul Paulus berkata, omong kosong. Ya. Jadi Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, dari penjelasan ini ada 16 karakter kan? Penjelasan dari 16 karakter kasih. Kasih itu sabar. Ya. Kasih itu sabar. Orang yang sabar mampu dan mau peduli kepada orang lain, mau mendengarkan orang lain di sekitarnya. Dan kalau kita punya kesabaran, kita tidak akan memaksakan batasan-batasan itu kepada orang lain. Ya. Jadi di sini orang-orang yang terluka dapat menyedot waktu kita, karena kita harus memiliki banyak kesabaran tersebut. Yang kedua, kasih itu murah hati. Murah hati itu baik hati. Jadi bersikap baik dan bersikap peduli kepada orang lain. Dan masih banyak sampai 16. Kasih itu tidak cemburu, ya. Kasih tidak cemburu, tidak iri hati. Jadi biasanya ini muncul kasih-kasih tidak cemburu ini muncul saat orang lain ataupun bukan kita ketika mendapatkan perhatian, gitu. Dia kurang mendapatkan perhatian, orang lain mendapatkan perhatian, biasanya itu cemburu. Kasih itu cemburu, kasih itu iri hati, kasih tidak memegahkan diri dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, di dalam hal ini kita bisa belajar ada 16 hal kasih itu, dan ketika kita sudah mau melakukan itu, maka Tuhan berkata itu boleh dikatakan yang sempurna. Ada satu ilustrasi untuk menutup ini. Ada satu ilustrasi, Sing Sing adalah salah satu penjara yang cukup terkenal di dunia. Ya, selain penjara, di situ memang yang dimasuk sel-sel di situ itu memang penjahat-penjahat kelas kakap. Jadi penjahat-penjahat kelas kakap, orang-orang yang bisa masuk penjara ini adalah narapidana yang melakukan kriminal yang memang kelas berat. Nah, meski penjara ini dikatakan sangat mengerikan, tapi di sana ada seorang wanita yang rela melayani di penjara tersebut. Namanya adalah Catherine. Nah, Catherine ini dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kemurahan, segala macam, dan dibarengi dengan kasih, dia melayani dengan kasih Bapak Ibu. Dan dengan hal tersebut, dia mampu mengubah banyak narapidana tersebut, orang-orang yang ada di penjara tersebut. Ini orang-orang penjara bukan orang penjara biasa loh. Ini kelas kakap, kriminalnya yang memang besar-besar, melakukan kejahatan besar. Hingga suatu saat ini Catherine ini tabrak sehingga dia meninggal. Dia kecelakaan. Ketika mereka mendengar kabar tersebut dari penjara bahwa sampai melayani mereka ini Catherine meninggal, maka mereka minta ke kepala penjara untuk mereka bisa mengunjungi di kuburan. Nanti pergi dibawa ke kubur, mereka mau ikut. Nah, di dalam hal itu kepala penjara memperbolehkan. Ini penjahat-penjahat kelas kakap, tapi biasanya itu kan pastikan dijaga ketat. Tapi nggak dijaga ketat, Bapak. Kenapa mereka tidak dijaga ketat? Luar biasanya mereka itu nggak dijaga ketat.
Dan ketika sudah dapat penguburan, mereka kembali tanpa ada yang melarikan. Apa yang membuat mereka bisa berubah? Kasih tadi. Karena kesabaran, karena kemurahan, kesabaran yang dilakukan oleh Kevin tadi, dia melayani dengan kasih, penuh kasih, maka orang-orang yang di sana juga itu tanpa harus dipukul, tanpa harus dipaksakan segala sesuatu, tapi karena dia dilayani dengan kasih, maka tembok selebar apapun, setebal apapun temboknya bisa runtuh oleh karena kasih. Jadi di sini kita belajar di dalam hal ini, Catherine ini dapat melakukan segala, mengubah segala kehidupan. Makanya tak katakan power of love. Itulah kekuatan kasih. Hanya kasih yang mampu mengubah kehidupan seseorang. Hanya kasih yang mampu mengubah hidup orang. Makanya kalau kita, pasangan kita tidak akan pernah berubah dengan omelan kita. Kamu mau ngomel sama pasangan gua sampai keluar apa, nggak akan berubah. Loh, benar. Umat pulang ke rumah, ngomel-ngomel sama istri sama suami sampai itu gak bisa ngomong, mau ngomong apa sampai saking ngomelnya langsung turun itu tidur. Berubah nggak berubah? Karena dikatakan tidak akan pernah. Tapi tirulah kayaknya. Bagaimana dikatakan? Namun ketika mau melayani pasangan dengan kasih, justru disitulah awal perubahan dalam diri. Ketika kita mau mengubah orang dengan kasih, disitulah awal perubahan. Maka kita mulai belajar dari sekarang, nggak perlu ngomel-ngomel terus, nggak perlu apa, tunjukkan dengan kasih. Nggak perlu banyak ngomong, diam pun bisa mengubah orang. Nggak perlu kita diam, lalu kita ngomel, nggak perlu. Tunjukkan dengan kasih. Weslah, hanya kasih yang bisa mengubah segalanya. Hanya kasih yang bisa mengubah, meruntuhkan tembok apa dalam apapun. Kejahatan kriminal yang luar biasa, hanya kasih yang bisa mengubah mereka. Amin. Mari kita belajar tentang kasih ini, karena kasih Allah sudah pertama-tama Dia berikan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kita persiapkan diri kita untuk